sekolah minggu yang ada di HKBP Dalu, sekolah minggu yang ada di HKBP Nusa Dua, sekolah minggu yang ada di Denpasar. Hai, puji Tuhan kita sehat, diberkati Tuhan Yesus. Nah, di minggu kedua setelah Epifanias ini, mari siapkan hati, siapkan pikiranmu, siapkan Alkitab, siapkan dirimu untuk beribadah, menerima berkat dari Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita dilindungi. Nah, adik-adik, kita mau memulai acara ibadah kita. Mari memuji Tuhan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kakak, abang. Terima kasih Inang. Ayo Kaning, kita akan memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Silakan Kaning. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar adik-adik hari ini? Baik Kak. Ya, pasti baik semua ya. Nah, adik-adik tadi sudah Inang Pendeta ingatkan ya, semua adik-adik sudah siap dengan berpakaian rapi ya Kak. Pakaian rapi, layaknya adik-adik ke sekolah minggu. Ya, sudah siapkan Alkitabnya, persembahannya juga jangan lupa. Dan yang paling penting, adik-adik persiapkan hatinya. Iya, baik adik-adik. Nih Kak, ini kan baru bangun tidur. Memang sih udah pada mandi ya Kak. Udah Kak. Pada sarapan. Nah, adik-adik pasti juga masih agak-agak lemes dikit ya Kak. Baru bangun tidur nih. Yuk adik-adik, kita buang malasnya, kita buang ngantuknya. Kita sama-sama mau angkat satu pujian. Apa nih Kak? Ayo, 1, 2, 3. Gembira di rumah Tuhan. Silakan Abang Pendeta. Gembira, aku bersuka menari
banget ya Kak. Luar biasa baik Kak. Baik banget. Kita dikasih apa Kak? Tadi bangun. Bangun kita dikasih udara yang segar, terus dikasih matahari yang cerah. Terus kita diberi kesehatan ya Kak. Iya. Kita diberi kesehatan. Ya saat pagi ini kita boleh beribadah walaupun hanya di rumah aja ya adik-adik. Adik-adik jangan pernah bosan untuk beribadah. Kita saat ini juga akan nyanyi kembali betapa baiknya Engkau Tuhan. Mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk segala barang, terutama kesehatan yang boleh ada di keluarga kita ya adik-adik. Nah, kita akan memasuki doa pembuka yang akan dibawakan oleh Abang Daniel Marpau. Silakan Abang. Terima kasih Kak Yosi. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kehidupan kami hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, semua pekerjaan kami, kegiatan kami hari ini Tuhan, hanya kami serahkan ke tangan-Mu. Tuhan Yesus, di sini kami guru-guru sekolah minggu bersama Amang Pendeta, Inang Pendeta dapat berkumpul di rumah-Mu ya Tuhan untuk bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kebaktian sekolah minggu. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat adik-adik kami di rumah Tuhan, kiranya Tuhan memberi kesehatan, sukacita, kebahagiaan dari-Mu saja Tuhan, agar mereka dapat mengikuti kebaktian di rumah secara online, tidak kekurangan sesuatu apapun Bapa. Di kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa buat orang tua yang kami kasihi, Mama Papa yang senantiasa mendampingi adik-adik kami di rumah di dalam kebaktian sekolah minggu. Berkati juga Tuhan orang tua kami, beri kesehatan, beri sukacita, beri berkat dari-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kami guru-guru sekolah minggu beserta seksi. Beri Tuhan kami senantiasa kesehatan, agar kami terhindar dari segala penyakit, dan terus kami dapat memuji dan memuliakan dan melayani dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami yang kami alaskan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Abang Daniel. Terus Kanin, kita mau lanjut lagu pujian apa ya? Lagu pujian Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku Kak. Iya. Yuk kita mau angkat satu pujian lagi ini. Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Silakan Abang.
siapkan Alkitabnya atau adik-adik bisa baca di teks ini adik-adik. Kita buka 1 Timotius 4 ayat 10. Ya, kita baca secara bersama-sama ya, kakak abang. Yuk. 1, 2, 3. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, sebelum Kak sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan nih ya di rumah. Adik-adik di rumah sudah persiapkan hatinya ya adik-adik. Kita sebentar lagi mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Hore! Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Hore! Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, kita sama-sama mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawa oleh Inang Pendeta Roslina. Ya, adik-adik, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui dari segala akal, kiranya memberkatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan abang kakak, ambil Alkitabnya. Kita mendengarkan cerita dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai ayat 28. Ayo, sudah di depannya Alkitab? Kalau sudah di depannya Alkitab, mari kita membacanya. Dengarkan ya, Inang Pendeta bacakan ya. Dikatakan di sini, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya.
Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Nah, perhatikan lagi sama Inang. Ayo, wajahnya dilihat sama Inang. Nah, kalau dikatakan Yesus adalah Mesias, berarti dia menunjukkan bahwa seluruh kehidupan Apolos, Rasul Paulus menyatakan bahwa dia seorang yang menjadi saksi bagi Tuhan. Jadi kalau dikatakan saksi sama dengan pemberani, dia bersaksi. Kalau dia bersaksi bahwa dia menjadi pengikut Tuhan, berarti dia berani percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau dia berani percaya kepada Tuhan, maka dia berani berangkat memberitakan Injil. Jadi adik-adik, di sini kita harus benar-benar berani. Tidak ada anak sekolah minggu yang pengecut, yang takut, ya. Kita beribadah di gereja karena kita sehat, keadaan kita sehat. Kita beribadah di rumah bukan berarti kita takut, tapi kita menyadari aturan dari pemerintah, anak-anak, orang tua, lansia harus beribadah di rumah. Jadi kita harus tunduk peraturan pemerintah. Nah, Apolos, Rasul Paulus berani percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menjagai dia. Nah, adik-adik juga harus percaya bahwa Tuhan itu menjagai kita. Bayangkan dulu, 2020 Tuhan itu sungguh baik menjagai kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita sukacita, memberikan kita makanan jasmani dan rohani, memberikan kita kedamaian, memberkati dan melindungi orang tua kita dan opung di rumah. Nah, itu juga yang mau disuarakan oleh Apolos, Rasul Paulus, supaya sebagai seorang anak Tuhan maka harus berani berdoa. Ayo, siapa yang berani berdoa? Semua tunjuk tangan. Berani untuk membaca Alkitab kuat-kuat di depan orang tua. Siapa yang berani? Ya, baru berani untuk mengatakan kebenaran. Katakan kebenaran supaya hidupmu selalu diberkati Tuhan. Kalau anak Tuhan, dia percaya Tuhan menjagai dia, maka harus percaya juga untuk menerima firman Tuhan. Kalau dikatakan menerima firman Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah jalan keselamatan. Juru selamat kita adalah Tuhan Yesus. Apa yang menjadi jalan kebenarannya? Yaitu firman Tuhan yang kita terima, yang diberikan abang dan kakak guru sekolah minggu ketika cerita Alkitab. Firman itu jalan kebenaran, menguatkan kita, ya. Kalau bapak sama mama menceritakan Alkitab, itu adalah jalan kebenaran yang sudah diilhamkan Tuhan kepada manusia supaya kuat, supaya hebat, supaya semangat melalui firman yang diterimanya. Kalau kita menerima firman Tuhan, ayo, apa manfaatnya? Manfaatnya kita semakin percaya perlindungan Tuhan, ya. Firman Tuhan itu menguatkan kita.
sehingga kita dilindungi, diberikan harapan, diberikan sukacita. Jadi siapa adik-adik di sini yang di rumah yang setia mendengarkan firman Tuhan? Semua tunjuk tangan, ayo. Saya Inang Pendeta. Semua anak-anak sekolah minggu ketika Rasul Paulus menjelajah seluruh tempat dia melayani, di situ dia tinggalkan firman Tuhan. Di situ dia sebarkan Injil, di situ dia sebarkan Alkitab, di situ dia sebarkan kebenaran Tuhan, jalan keselamatan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kalau kita menerima firman Tuhan, jalan keselamatan, maka harus setia. Siapa yang setia untuk duduk manis mendengarkan dan menonton pengajaran sekolah minggu? Semua harus duduk manis, berdoa, ada sikap hormat, ada sikap tunduk, ada sikap setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak boleh lagi untuk mendengarkan film-film dari televisi, tapi utamakan mendengarkan firman Tuhan dengan melihat siaran pengajaran sekolah minggu di rumah kita. Oleh karena itu, adik-adik kami seperti Rasul Paulus, siapa nanti yang mau jadi pendeta? Semua. Siapa mau jadi sintua? Semua itu Tuhan pilih dan Tuhan angkat dan Tuhan berkati karena dia setia melayani Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh Apolos di Efesus, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Efesus, menyatakan tetaplah melakukan kebaikan kepada semua orang. Jangan berhenti melakukan kebaikan kepada semua orang, baik kepada bapak mama, baik kepada opung, baik kepada adik dan kakak, baik untuk berdoa, baik untuk membaca firman Tuhan, baik untuk orang tua, tidak melawan, maka ada hidup di dalam Tuhan, menerima firman Tuhan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Di rumah kita, Rasul Paulus menyatakan bahwa jalan kebenaran itu adalah Tuhan Mesias, Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa, Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan pekabaran Injil melalui pelayanan Rasul Paulus kepada kami, umat-Mu di dunia ini, anak-anak-Mu sekolah minggu. Biarlah Tuhan, pekabaran Injil, firman Tuhan, jalan kebenaran Tuhan adalah Mesias Juru Selamat kami. Itu yang kami imani, itu yang kami percayai. Maka kami berani percaya Tuhan melindungi, menjagai kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami sekolah minggu, orang tua kami, semua opung kami. Engkau berkati mereka Tuhan. Berkati negara kami Indonesia tetap aman, sejahtera. Engkau menjauhkan dari mara bahaya. Terima kasih pelayanan abang dan kakak guru sekolah minggu. Engkau Tuhan Yesus yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi. Silakan abang dan kakak guru sekolah minggu. Terima kasih Inang Pendeta untuk firman hari ini. Nah, adik-adik,
tadi kata Inang Pendeta bilang kita harus benar-benar berani percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa Kak? Kenapa ya Kak ya? Karena Tuhan menjagai kita semua. Ya, karena Tuhan Yesus itu adalah Jalan keselamatan kita. Nah, sekarang adik-adik sudah siapkan persembahannya, persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya adik-adik. Jangan lupa nanti adik-adik bisa kumpulkan ke situ sektor masing-masing atau melalui transfer bisa ya Kak ya. Iya. Baiklah, kita siapkan persembahan kita dan kita angkat satu pujian untuk merespon persembahan kita. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita masuk dalam doa Bapa kami. Nah, kita mau menutup ibadah kita. Mari kita tunduk hormat dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus memberkatimu untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ku terima berkat-Mu ya Tuhan. Amin. Ku terima berkat-Mu ya Tuhan. Amin. 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 Ku terima berkat-Mu. Kita sekarang sudah di penghujung ibadah. Kita angkat satu pujian penutup. Have you Shalom Aleichem.